Terkadang, hidup tidak terasa seperti sebuah perlombaan besar, melainkan rangkaian hari-hari kecil yang berjalan pelan, penuh usaha yang sering tak terlihat. Kita bangun, menjalani rutinitas, mencoba menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Meski hasilnya belum tentu langsung terasa, ada lelah yang tidak selalu bisa dijelaskan, ada harapan yang diam-diam kita jaga. Namun disitulah makna sebenarnya terbentuk, bukan dari hasil instan, tetapi dari konsistensi yang terus dijaga, bahkan saat tidak ada yang memperhatikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap fokus pada apa yang ada dalam kendali, usaha, sikap, dan pilihan kita hari ini. Bekerja dengan sungguh-sungguh, memperbaiki diri tanpa henti, tanpa terlalu cemas pada hasil yang belum tiba. Karena seringkali ketika kita setia pada proses, hidup dengan caranya sendiri akan mulai selaras. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi perlahan pasti. Dan di channel ini kita akan berjalan bersama, belajar untuk tetap teguh, tetap bertumbuh, dan percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini sedang membawa kita ke tempat yang tepat. Poin 1. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Seringkali, tanpa kita sadari, kita menempatkan hasil sebagai pusat dari segala hal. Kita bekerja dengan bayangan pencapaian di depan mata, angka yang ingin diraih, posisi yang ingin dicapai, atau pengakuan yang ingin didapatkan. Seolah-olah nilai dari setiap usaha kita hanya ditentukan oleh sejauh mana hasil itu sesuai dengan harapan. Namun, cara pandang seperti ini perlahan dapat melemahkan kita. Ketika hasil tidak datang secepat yang diinginkan, semangat mulai goyah. Ketika realita tidak sejalan dengan ekspektasi, keyakinan pun ikut terguncang. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, hasil bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Di sinilah stoikisme menawarkan sudut pandang yang lebih tenang dan rasional. Ia mengingatkan bahwa yang benar-benar menjadi milik kita adalah proses, usaha yang kita lakukan hari ini, sikap yang kita pilih dalam menghadapi tantangan, serta keputusan-keputusan kecil yang kita ambil secara sadar. Proses adalah ruang di mana kita memiliki kendali penuh, sementara hasil adalah kombinasi dari banyak hal, termasuk faktor di luar diri kita. Fokus pada proses bukan berarti mengabaikan tujuan. Justru sebaliknya, ini adalah cara paling jujur untuk mendekati tujuan tersebut. Ketika kita menaruh perhatian pada kualitas usaha, pada kedisiplinan yang konsisten, dan pada kemauan untuk terus belajar, kita sedang membangun fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar mengejar hasil sesaat. Ada ketenangan yang muncul ketika kita benar-benar hadir dalam proses. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terjebak dalam kecemasan akan masa depan. Kita bekerja dengan lebih sadar, lebih teliti, dan lebih tulus. Setiap langkah menjadi berarti bukan karena seberapa dekat ia membawa kita pada hasil, tetapi karena ia adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Dan menariknya, ketika seseorang benar-benar setia pada proses, hasil seringkali datang sebagai konsekuensi alami. Bukan sebagai sesuatu yang dikejar dengan penuh tekanan, melainkan sebagai sesuatu yang tumbuh seiring waktu. Tanpa disadari, kemampuan meningkat, pola pikir menjadi lebih matang, dan daya tahan mental semakin kuat. Maka, daripada terus-menerus bertanya kapan hasil itu akan datang, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah apakah aku sudah menjalani proses ini dengan benar. Karena dalam jangka panjang, mereka yang bertahan bukanlah mereka yang paling cepat melihat hasil, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti memperbaiki cara mereka berjalan. Fokus pada proses adalah bentuk kepercayaan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia, bahwa setiap perbaikan kecil, sekecil apapun, sedang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kita mampu menjaga fokus itu dengan tenang dan konsisten, maka perlahan, tanpa perlu dipaksa, hidup akan mulai bergerak selaras dengan apa yang kita bangun hari demi hari. Poin 2. Disiplin kecil yang mengubah arah hidup. Seringkali, kita membayangkan perubahan besar sebagai sesuatu yang datang dari langkah besar, keputusan drastis, lonjakan motivasi, atau momen luar biasa yang mengubah segalanya dalam sekejap. Namun dalam kenyataannya, arah hidup jarang ditentukan oleh satu langkah besar. Ia justru dibentuk oleh hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali, hari demi hari, tanpa banyak sorotan.
Disiplin kecil adalah fondasi yang sering diremehkan. Bangun sedikit lebih awal, menyelesaikan tugas tanpa menunda, menjaga komitmen meski tidak ada yang mengawasi. Semua itu tampak sederhana, bahkan sepele. Namun ketika dilakukan secara konsisten, hal-hal kecil ini perlahan menggeser arah hidup seseorang. Stoikisme mengajarkan bahwa kebesaran tidak dibangun dari sesuatu yang instan, melainkan dari penguasaan diri terhadap tindakan-tindakan kecil. Ia menekankan pentingnya kendali diri, kemampuan untuk tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan hanya apa yang ingin dilakukan. Dalam konteks ini, disiplin bukanlah tentang keras terhadap diri sendiri, melainkan tentang kesetiaan pada hal-hal yang benar, bahkan ketika terasa tidak nyaman. Ada kekuatan tersembunyi dalam rutinitas yang dijaga. Ketika seseorang memilih untuk tetap konsisten pada kebiasaan baik, ia sedang melatih pikirannya untuk tidak mudah goyah oleh perasaan sesaat. Ia belajar bahwa kemajuan tidak selalu terasa, tetapi tetap terjadi. Sedikit demi sedikit, tanpa disadari, ia sedang membangun versi dirinya yang lebih kuat. Yang sering menjadi tantangan bukanlah memahami pentingnya disiplin, melainkan mempertahankannya. Di hari-hari tertentu, semangat mungkin menurun. Rasa lelah, bosan, atau bahkan keraguan bisa muncul tanpa diundang. Dan di titik itulah disiplin kecil memainkan perannya, bukan sebagai sesuatu yang heroik, tetapi sebagai keputusan sederhana untuk tetap melangkah, meski hanya satu langkah kecil. Menariknya, disiplin kecil juga membentuk kepercayaan diri yang lebih stabil. Bukan kepercayaan diri yang bergantung pada hasil atau pujian, tetapi yang tumbuh dari kesadaran bahwa kita mampu menepati komitmen terhadap diri sendiri. Setiap kali kita melakukan hal kecil yang seharusnya dilakukan, kita sedang membangun bukti bahwa kita bisa diandalkan oleh diri sendiri. Seiring waktu, akumulasi dari disiplin kecil ini akan terlihat. Bukan dalam bentuk perubahan yang tiba-tiba, melainkan dalam pergeseran arah yang halus namun pasti. Cara berpikir menjadi lebih tertata, tindakan menjadi lebih terarah, dan tujuan hidup terasa lebih dekat, bukan karena dikejar dengan tergesa-gesa, tetapi karena didekati dengan konsistensi. Maka, tidak perlu menunggu momen besar untuk mulai berubah. Tidak perlu menunggu motivasi yang sempurna untuk bergerak. Cukup mulai dari hal kecil yang bisa dilakukan hari ini dengan penuh kesadaran, karena pada akhirnya hidup tidak berubah dalam satu malam. Ia berubah melalui keputusan-keputusan kecil yang kita ulangi setiap hari. Dan dari sanalah arah hidup perlahan terbentuk menuju sesuatu yang lebih selaras, lebih kuat, dan lebih bermakna. Poin 3. Menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari pertumbuhan. Dalam perjalanan hidup, ada satu harapan yang sering kita genggam tanpa sadar, keinginan untuk menjadi sempurna sebelum melangkah lebih jauh. Kita ingin segalanya rapi, terencana, dan berjalan tanpa celah. Kita menunda, memperbaiki, dan terus mengoreksi diri, seolah-olah kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Namun, disitulah letak ironi yang jarang disadari. Ketika kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan, kita justru memperlambat pertumbuhan. Kita menjadi ragu untuk memulai, takut untuk mencoba, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan untuk belajar dari pengalaman yang nyata. Menerima ketidaksempurnaan bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan memahami bahwa setiap proses pembentukan diri memang tidak pernah bersih dari kesalahan. Dalam sudut pandang Stoikisme, yang terpenting bukanlah menjadi tanpa celah, tetapi bagaimana kita merespons setiap kekurangan dengan sikap yang bijaksana. Kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Ada kebebasan yang muncul ketika kita berhenti menuntut diri untuk selalu sempurna. Kita menjadi lebih berani untuk melangkah, lebih terbuka terhadap kemungkinan gagal, dan lebih siap untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam rasa bersalah yang berlebihan. Ketidaksempurnaan tidak lagi dilihat sebagai kelemahan, tetapi sebagai ruang untuk berkembang. Seringkali, tekanan terbesar datang bukan dari dunia luar, melainkan dari standar yang kita tetapkan sendiri. Kita membandingkan diri dengan versi ideal yang belum tentu realistis, lalu merasa tidak cukup baik ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan tersebut. Padahal, setiap individu memiliki ritme pertumbuhannya masing-masing dengan tantangan dan proses yang berbeda.
Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali pada kendali diri, untuk fokus pada apa yang bisa diperbaiki, tanpa terjebak dalam penyesalan atas apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa menghapus kesalahan di masa lalu, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk memperbaiki langkah di masa sekarang. Dan disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada kesempurnaan, tetapi pada kemampuan untuk terus bangkit dan belajar. Ketika kita menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan, cara kita melihat diri sendiri pun berubah. Kita menjadi lebih sabar, lebih realistis, dan lebih menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Kita tidak lagi menunggu momen sempurna untuk merasa layak, karena kita memahami bahwa kelayakan itu dibangun melalui proses, bukan ditentukan oleh kondisi awal. Menariknya, justru dari ketidaksempurnaan itulah karakter terbentuk. Ketika kita menghadapi kesalahan, kita belajar tentang ketahanan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita belajar tentang kerendahan hati. Dan ketika kita terus mencoba meski belum sempurna, kita sedang melatih keberanian yang sesungguhnya. Maka, tidak perlu menunggu diri menjadi sempurna untuk melangkah lebih jauh. Tidak perlu menunda hanya karena merasa belum cukup siap. Mulailah dari apa yang ada dengan segala kekurangan yang mungkin masih melekat. Karena pada akhirnya, pertumbuhan bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan dengan lapang, kita tidak hanya tumbuh, kita juga menemukan kedamaian dalam setiap prosesnya. Poin 4. Mengelola pikiran di tengah tekanan. Dalam kehidupan yang terus bergerak, tekanan adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Ia hadir dalam berbagai bentuk, tuntutan pekerjaan, ekspektasi orang lain, ketidakpastian masa depan, hingga pergulatan batin yang sering kali tidak terlihat oleh siapapun. Dan di tengah semua itu, yang paling menentukan bukanlah seberapa besar tekanan yang datang, melainkan bagaimana kita mengelola pikiran saat menghadapinya. Seringkali, tekanan tidak langsung melumpuhkan kita. Yang justru melemahkan adalah cara pikiran kita merespons tekanan tersebut. Kita membayangkan kemungkinan terburuk, membesar-besarkan masalah, dan tanpa sadar menempatkan diri dalam kondisi tertekan yang berkepanjangan. Pikiran yang tidak terkelola dengan baik dapat mengubah situasi yang sebenarnya masih bisa dihadapi menjadi sesuatu yang terasa jauh lebih berat. Disinilah Stoikisme memberikan pendekatan yang tenang dan rasional. Ia mengajarkan bahwa peristiwa di luar diri kita hanyalah kejadian, netral pada dasarnya. Yang memberi makna baik atau buruk adalah penilaian yang kita berikan terhadapnya. Dengan kata lain, tekanan bukan hanya berasal dari keadaan, tetapi juga dari cara kita memaknainya. Mengelola pikiran bukan berarti menolak kenyataan atau berpura-pura bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Justru sebaliknya, ini adalah tentang melihat realitas dengan jernih, tanpa tambahan asumsi yang berlebihan. Ketika menghadapi situasi sulit, kita belajar untuk bertanya, apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya ada di dalam pikiran saya? Ada kekuatan dalam jeda, dalam kemampuan untuk tidak langsung bereaksi. Ketika tekanan datang, kita tidak harus segera larut di dalamnya. Kita bisa memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan memberi ruang bagi pikiran untuk kembali stabil. Dari ruang inilah keputusan yang lebih bijaksana dapat lahir. Mengelola pikiran juga berarti memahami batas kendali. Tidak semua hal bisa kita atur, tidak semua hasil bisa kita pastikan. Namun, kita selalu memiliki kendali atas sikap kita, atas bagaimana kita memilih untuk merespons. Dan ketika fokus kita kembali pada hal-hal yang bisa dikendalikan, beban yang terasa pun perlahan menjadi lebih ringan. Tekanan seringkali menguji ketahanan, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat diri. Dalam kondisi yang penuh tuntutan, kita belajar untuk tetap tenang di tengah kekacauan, untuk tetap berpikir jernih ketika emosi mencoba mengambil alih. Ini bukan kemampuan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari latihan yang terus-menerus. Seiring waktu, seseorang yang terbiasa mengelola pikirannya akan memiliki ketenangan yang berbeda. Bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tetapi karena ia tidak lagi mudah dikuasai oleh keadaan.
Ia mampu melihat tekanan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai ancaman yang harus ditakuti. Maka ketika tekanan datang, tidak perlu langsung melawannya dengan panik atau menghindarinya dengan ketakutan. Hadapilah dengan kesadaran, perhatikan bagaimana pikiran mulai bergerak, lalu arahkan kembali dengan tenang. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan mengendalikan dunia di luar sana, tetapi pada kemampuan menjaga kejernihan pikiran di dalam diri. Dan dari sanalah, setiap langkah yang diambil akan menjadi lebih terarah, lebih stabil, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar penting. Poin 5. Kesabaran sebagai kekuatan yang tidak terlihat. Di dalam dunia yang serba cepat, kesabaran seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita terbiasa melihat kecepatan sebagai tanda kemajuan, hasil instan sebagai bukti keberhasilan, dan respon cepat sebagai bentuk kecerdasan. Tanpa disadari, kita mulai menilai diri sendiri dengan standar yang sama, seolah-olah segala sesuatu harus segera terjadi, segera berhasil, dan segera terlihat hasilnya. Namun, ada kekuatan yang justru tumbuh dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pengakuan yang riuh. Kekuatan itu adalah kesabaran. Kesabaran bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu tanpa arah. Ia adalah kemampuan untuk tetap bertahan dalam proses, tetap bekerja dengan konsisten, dan tetap menjaga keyakinan meski hasil belum terlihat. Dalam sudut pandang stoikisme, kesabaran adalah bentuk pengendalian diri, kemampuan untuk tidak tergoda oleh dorongan sesaat dan tetap setia pada apa yang benar-benar penting. Seringkali, tantangan terbesar bukan terletak pada apa yang kita hadapi, tetapi pada dorongan dalam diri yang ingin segera melihat hasil. Ketika usaha sudah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang diharapkan, muncul keraguan. Pikiran mulai mempertanyakan arah, hati mulai merasa lelah, dan semangat perlahan menurun. Di titik inilah kesabaran diuji, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai praktik yang nyata. Kesabaran mengajarkan kita untuk memahami ritme kehidupan, bahwa tidak semua hal berkembang dalam waktu yang sama dan tidak semua usaha langsung memberikan hasil yang sebanding. Ada proses yang membutuhkan waktu lebih panjang, ada perubahan yang terjadi secara perlahan, hampir tidak terlihat, namun tetap berlangsung. Ketika seseorang mampu bersabar, ia tidak mudah terguncang oleh keterlambatan hasil. Ia tidak terburu-buru mengubah arah hanya karena belum melihat kemajuan yang signifikan. Ia tetap berjalan, tetap memperbaiki diri, dan tetap menjaga kualitas usahanya. Bukan karena ia tidak peduli pada hasil, tetapi karena ia memahami bahwa hasil adalah konsekuensi dari proses yang dijalani dengan benar. Ada ketenangan yang lahir dari kesabaran. Sebuah keyakinan yang tidak bergantung pada kecepatan, tetapi pada keteguhan. Seseorang yang sabar tidak selalu terlihat mencolok, tidak selalu menjadi yang tercepat, tetapi ia memiliki daya tahan yang lebih panjang. Dan dalam perjalanan yang panjang, daya tahan inilah yang seringkali menjadi penentu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki kendali atas waktu, atas respon orang lain, atau atas banyak hal yang terjadi di luar diri kita. Namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita menunggu. Apakah kita menunggu dengan gelisah atau dengan tenang? Apakah kita menunggu sambil meragukan diri atau sambil terus memperbaiki diri? Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap bergerak tanpa tergesa-gesa. Tetap melangkah tanpa harus dipaksa oleh kecemasan. Ia adalah kekuatan yang bekerja secara perlahan tetapi pasti. Dan seringkali ketika seseorang mampu menjaga kesabarannya, ia akan menyadari bahwa banyak hal yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena keadaan berubah dengan cepat, tetapi karena cara pandangnya menjadi lebih luas dan lebih matang. Maka, tidak perlu terburu-buru untuk sampai. Tidak perlu gelisah hanya karena hasil belum terlihat. Teruslah bekerja, teruslah memperbaiki diri, dan biarkan waktu menjalankan perannya. Karena pada akhirnya kesabaran bukan hanya membantu kita mencapai tujuan, ia juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Point 6. Mengukur diri dengan standar pribadi, bukan orang lain. Dalam perjalanan hidup, tanpa disadari, kita sering menjadikan orang lain sebagai tolok ukur. Kita melihat pencapaian mereka, kecepatan langkah mereka, dan hasil yang mereka tunjukkan ke dunia.
Lalu secara perlahan kita mulai membandingkan apakah kita sudah cukup jauh, cukup cepat, atau cukup berhasil. Perbandingan seperti ini tampak wajar, bahkan sering dianggap sebagai pemicu motivasi. Namun jika tidak disadari dengan baik, ia dapat berubah menjadi beban yang menggerus kepercayaan diri. Kita mulai merasa tertinggal, merasa kurang, bahkan meragukan nilai dari setiap usaha yang telah kita lakukan. Padahal, setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan titik awal, tantangan, dan tujuan yang tidak selalu sama. Mengukur diri dengan standar pribadi bukan berarti menutup mata terhadap dunia luar, melainkan memahami bahwa pertumbuhan yang paling bermakna adalah yang terjadi dalam diri sendiri. Stoikisme mengajarkan untuk kembali pada kendali diri, untuk menilai diri berdasarkan apa yang benar-benar bisa kita atur. Usaha, sikap, dan integritas dalam menjalani proses. Ketika kita menjadikan diri sendiri sebagai acuan, fokus kita bergeser. Kita tidak lagi terobsesi pada posisi orang lain, tetapi mulai memperhatikan kemajuan kita sendiri. Apakah hari ini kita sedikit lebih disiplin dari kemarin? Apakah cara berpikir kita lebih jernih dibanding sebelumnya? Apakah kita sudah mengambil langkah yang lebih baik, sekecil apapun itu? Standar pribadi memberi ruang bagi kejujuran. Kita tidak perlu berpura-pura terlihat berhasil di hadapan orang lain, karena yang kita kejar bukanlah pengakuan, melainkan perkembangan yang nyata. Kita belajar menghargai proses, bahkan ketika proses itu tidak terlihat oleh siapapun. Perbandingan dengan orang lain seringkali hanya menampilkan permukaan, hasil akhir tanpa menunjukkan perjuangan di baliknya. Kita melihat pencapaian, tetapi tidak melihat kegagalan yang pernah mereka alami. Kita melihat keberhasilan, tetapi tidak mengetahui berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk sampai di sana. Dan ketika kita membandingkan diri dengan gambaran yang tidak utuh, kita sedang menempatkan diri dalam penilaian yang tidak adil. Dengan standar pribadi, kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi mengejar kesempurnaan yang ditentukan oleh orang lain, tetapi berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang kita miliki. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti membandingkan. Kita tidak lagi merasa tergesa-gesa hanya karena orang lain melangkah lebih cepat. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena melihat keberhasilan orang lain. Kita berjalan dengan ritme kita sendiri, stabil, sadar, dan terarah. Stoikisme mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa jauh ia dibandingkan dengan orang lain, tetapi oleh seberapa konsisten ia menjalani hidup dengan prinsip yang benar. Ketika kita mampu menjaga standar pribadi, kita tidak mudah goyah oleh penilaian luar. Kita tetap teguh karena kita tahu apa yang sedang kita bangun. Dan menariknya, ketika fokus kita kembali pada diri sendiri, kemajuan yang kita capai menjadi lebih bermakna. Setiap langkah terasa jujur, setiap pencapaian terasa layak, dan setiap perbaikan terasa nyata. Maka daripada terus melihat keluar dan membandingkan diri tanpa henti, cobalah untuk melihat ke dalam. Ukur diri dengan perjalananmu sendiri, dengan usaha yang telah kamu lakukan, dan dengan komitmen yang terus kamu jaga. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah perlombaan antar individu, melainkan perjalanan pribadi. Dan ketika kita mampu menghargai perjalanan itu dengan standar kita sendiri, kita tidak hanya bertumbuh, kita juga menemukan ketenangan yang tidak mudah tergantikan. Poin 7. Konsistensi di saat tidak. Ada yang melihat, ada fase dalam hidup yang tidak dipenuhi tepuk tangan, tidak disorot, dan tidak mendapatkan pengakuan apapun. Fase di mana apa yang kita lakukan terasa seolah-olah tidak dilihat oleh siapapun. Tidak ada validasi, tidak ada pujian, bahkan terkadang tidak ada tanda bahwa apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Dan di titik inilah konsistensi benar-benar diuji. Banyak orang mampu bekerja keras ketika ada perhatian, ketika ada apresiasi, atau ketika hasil mulai terlihat. Namun tidak semua orang mampu bertahan ketika semua itu tidak ada. Ketika usaha hanya terasa seperti rutinitas yang berulang, ketika kemajuan tampak lambat, dan ketika tidak ada siapapun yang menyadari proses yang sedang dijalani, konsistensi, di saat tidak ada yang melihat, adalah bentuk integritas yang paling jujur.
Ia tidak bergantung pada pengakuan, tidak dipengaruhi oleh penilaian luar, dan tidak membutuhkan sorotan untuk tetap berjalan. Ini adalah keputusan untuk tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada alasan eksternal yang mendorong. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai dari tindakan kita tidak ditentukan oleh apakah orang lain melihatnya atau tidak, melainkan oleh niat dan kualitas dari tindakan itu sendiri. Apa yang kita lakukan dalam diam seringkali lebih mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, dibandingkan apa yang kita tampilkan di hadapan orang lain. Ada kekuatan yang terbentuk dalam kesunyian proses. Ketika seseorang tetap konsisten tanpa pengakuan, ia sedang melatih ketahanan mental yang tidak mudah tergoyahkan. Ia belajar untuk tidak bergantung pada motivasi eksternal, tetapi membangun dorongan dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi bekerja untuk dilihat, tetapi bekerja karena itu adalah bagian dari prinsip hidupnya. Fase ini memang tidak mudah. Ada saat di mana keraguan muncul, apakah semua ini layak dilanjutkan, apakah usaha ini benar-benar mengarah ke sesuatu, atau apakah semua ini hanya berjalan tanpa arti? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, namun yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Seseorang yang memahami makna konsistensi tidak akan berhenti hanya karena tidak ada yang melihat. Ia memahami bahwa setiap langkah kecil tetap memiliki nilai meski tidak disaksikan. Ia percaya bahwa apa yang dibangun dalam diam akan memiliki dampak meski tidak langsung terlihat. Menariknya, banyak hasil besar dalam hidup justru berasal dari periode-periode yang sunyi, dari latihan yang dilakukan tanpa henti, dari usaha yang tidak diumumkan, dari proses yang tidak dipamerkan. Ketika akhirnya hasil itu muncul, orang lain mungkin hanya melihat titik akhirnya tanpa mengetahui berapa banyak waktu yang telah dihabiskan dalam kesunyian. Konsistensi seperti ini juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri sendiri. Kita belajar untuk menepati komitmen, bahkan ketika tidak ada tekanan dari luar. Kita belajar untuk tetap bergerak, bahkan ketika tidak ada dorongan dari siapapun. Dan dari situlah muncul kepercayaan diri yang lebih dalam, bukan karena pujian, tetapi karena bukti nyata yang kita bangun sendiri. Maka, tidak perlu menunggu dilihat untuk mulai bekerja. Tidak perlu menunggu diakui untuk tetap melangkah. Apa yang kamu lakukan hari ini, meski tidak ada yang menyadari, tetap memiliki arti. Karena pada akhirnya, hidup tidak hanya tentang apa yang tampak di permukaan, tetapi tentang apa yang dibangun di balik layar. Dan ketika kamu mampu menjaga konsistensi di saat tidak ada yang melihat, kamu sedang membentuk fondasi yang kuat. Fondasi yang tidak mudah runtuh oleh waktu, tekanan, atau keadaan. Teruslah berjalan, meski sunyi. Tetaplah bekerja, meski tidak disorot. Karena dari situlah kekuatan sejati tumbuh, perlahan, diam-diam, namun pasti. Poin 8. Percaya pada keteraturan hidup yang alami. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun. Ada saat di mana usaha terasa tidak sebanding dengan hasil. Ada waktu di mana arah terasa kabur, dan ada fase di mana kita mempertanyakan apakah semua yang kita lakukan benar-benar menuju sesuatu. Di tengah ketidakpastian itu, muncul satu kebutuhan yang sering tidak kita sadari, keinginan untuk memahami, untuk memastikan, dan untuk mengendalikan segalanya. Namun, hidup tidak selalu tunduk pada keinginan kita untuk mengatur. Ia memiliki ritmenya sendiri, jalurnya sendiri, dan seringkali bergerak dengan cara yang tidak sepenuhnya bisa kita prediksi. Disinilah pentingnya mempercayai keteraturan hidup yang alami, sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki prosesnya, memiliki waktunya, dan berkembang sesuai dengan hukum yang tidak selalu terlihat, tetapi tetap bekerja. Percaya pada keteraturan hidup bukan berarti menyerahkan diri tanpa usaha, melainkan memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita, atas pilihan yang kita ambil, dan atas cara kita merespons setiap peristiwa. Namun hasil akhir, waktu terjadinya, dan banyak aspek di luar itu, bukanlah sepenuhnya milik kita. Seringkali, kegelisahan muncul bukan karena hidup benar-benar kacau, tetapi karena kita mencoba memaksakan kepastian pada sesuatu yang memang tidak pasti.
Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai waktu yang kita tentukan, dan sesuai dengan ekspektasi yang kita bangun. Ketika itu tidak terjadi, kita merasa kehilangan arah, seolah-olah semuanya berjalan salah. Padahal bisa jadi yang terjadi bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari proses yang belum selesai. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Ada pengalaman yang harus dilalui sebelum kita sampai pada titik tertentu. Dan ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah kita melewati fase yang tidak nyaman. Ketika seseorang mulai mempercayai keteraturan hidup, ia tidak lagi mudah panik terhadap ketidakpastian. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, dan tetap memperbaiki diri, tetapi tanpa beban untuk mengendalikan semua hasil. Ia menjalani proses dengan kesadaran bahwa setiap langkah memiliki perannya meski tidak selalu terlihat secara langsung. Ada ketenangan yang lahir dari kepercayaan ini, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita tidak lagi melawan arus yang tidak bisa kita hentikan. Kita belajar untuk bergerak seiring dengan proses, bukan memaksakan hasil di luar waktunya. Menariknya, ketika kita berhenti memaksakan, banyak hal justru mulai menemukan jalannya sendiri. Kesempatan muncul di waktu yang tidak terduga, pemahaman datang setelah kebingungan, dan arah menjadi lebih jelas setelah kita melewati ketidakpastian. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita memberi ruang bagi kehidupan untuk berkembang sesuai dengan alurnya. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus kita kendalikan sepenuhnya, tetapi sesuatu yang perlu kita jalani dengan bijaksana. Kita melakukan bagian kita, bekerja, memperbaiki diri, menjaga sikap, dan membiarkan sisanya berjalan sebagaimana mestinya. Maka, tidak perlu terus-menerus merasa cemas ketika segala sesuatu belum terlihat jelas. Tidak perlu memaksakan jawaban pada hal-hal yang masih dalam proses. Teruslah melangkah dengan kesadaran, dengan keteguhan, dan dengan kepercayaan bahwa apa yang sedang kamu jalani saat ini memiliki tempat dalam perjalananmu. Karena pada akhirnya, ketika usaha terus dijaga dan perbaikan terus dilakukan, hidup akan menemukan keseimbangannya sendiri. Dan dalam keteraturan yang alami itulah, kita tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga menemukan ketenangan yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada kepastian, melainkan pada kepercayaan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sadar kita melangkah. Setiap usaha yang kita rawat, setiap perbaikan kecil yang kita jaga, dan setiap pikiran yang kita arahkan dengan bijak, semuanya membentuk arah yang mungkin tidak selalu terlihat hari ini, namun pasti bermakna di kemudian hari. Kita tidak selalu bisa mengatur hasil, tetapi kita selalu bisa membentuk diri. Dan disinilah perjalanan ini menemukan maknanya. Di channel ini, kita tidak mengejar perubahan yang instan, melainkan pertumbuhan yang berakar. Sebuah ruang untuk kembali menata pikiran, menguatkan sikap, dan memahami hidup dengan lebih tenang dan jernih. Jika kamu mencari bukan sekadar motivasi, tetapi pemahaman yang bertahan lama, maka tetaplah di sini. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus menjadi.